Video ini akan diawali dengan sebuah quotes. Tidak ada yang benar-benar bebas kecuali mereka yang menguasai dirinya sendiri. Epictetus. Bagian 1. Awal yang kelam. Di sebuah kota kecil bernama Hierapolis, di wilayah Asia kecil sekarang bagian dari Turki modern, seorang anak lahir dalam kondisi yang tak seorang pun dari kita ingin alami. Ia tidak mewarisi kekayaan. Ia tidak memiliki nama besar. Dia bahkan tidak memiliki kebebasan. Dia dilahirkan sebagai budak. Nama anak itu adalah Epictetus yang secara harfiah berarti milik orang lain. Dan dalam sebagian besar hidup awalnya, itulah yang ia alami. Ia dimiliki, diatur, dan diperintah. Tidak memiliki kendali atas hidupnya, bahkan atas tubuhnya sendiri. Dunia pada masa itu sangat keras terhadap budak. Mereka dianggap properti. Jika mereka disiksa, diperlakukan semena-mena, atau bahkan dibunuh, itu bukan dianggap pelanggaran hukum melainkan hak milik. Epictetus tumbuh di tengah dunia seperti itu. Ia bahkan mengalami cacat fisik kaki pincang, kemungkinan karena disiksa oleh tuannya. Tapi dari kondisi yang tampaknya mengurung, lahirlah sesuatu yang sangat luar biasa, pikiran yang bebas. Bagian 2. Perjalanan menuju pencerahan. Meski hidup dalam perbudakan, Epictetus memiliki keberuntungan yang langka. Ia dimiliki oleh seorang pegawai istana Kekaisaran Romawi yang cukup liberal, yang memberinya izin untuk belajar. Epictetus pun berguru kepada Musonius Rufus, seorang filsuf stoik terkemuka. Di bawah bimbingannya, Epictetus mulai mengenal ajaran filsafat Stoa, ajaran yang kelak akan membentuk seluruh pandangannya tentang hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Setelah akhirnya dibebaskan, Epictetus tidak mencari harta atau kekuasaan. Ia memilih jalan sunyi, mengajar, merenung, dan hidup sederhana. Ia mendirikan sekolah filsafat di kota Nikopolis, Yunani, dan mulai menyampaikan pemikirannya kepada murid-murid yang datang dari berbagai penjuru. Salah satu muridnya, seorang tentara dan sejarawan bernama Arrian, dengan setia mencatat ajaran-ajarannya. Dari sinilah kita mengenal Discourses dan Enchiridion, dua karya yang menjadi warisan abadi Epictetus. Bagian 3. Dunia dalam dua kategori. Ajaran inti dari Epictetus sesungguhnya sederhana. Dalam Enchiridion, ia memulai dengan pembagian yang sangat mendasar, namun revolusioner. Ada hal-hal yang berada dalam kekuasaan kita, dan ada hal-hal yang tidak. Apa yang berada dalam kekuasaan kita? Pikiran kita, opini kita, tujuan dan kehendak kita, respon kita terhadap kejadian. Apa yang tidak berada dalam kekuasaan kita? Tubuh kita, kesehatan, uang, reputasi, peristiwa di luar kita. Dan inilah pelajaran pentingnya. Jika kamu menggantungkan kebahagiaanmu pada hal-hal yang tidak berada dalam kendalimu, kamu akan menjadi budak dari dunia luar. Menurut Epictetus, kunci kebebasan sejati bukan terletak pada membebaskan diri dari sistem sosial, melainkan membebaskan pikiran kita dari ketergantungan dan ilusi. Bagian 4. Melawan budak yang tak terlihat. Di masa Romawi kuno, seseorang bisa menjadi budak secara fisik. Tapi di zaman sekarang, banyak dari kita yang menjadi budak mental tanpa menyadarinya. Kita diperbudak oleh ketakutan akan kegagalan, dorongan untuk menyenangkan semua orang, kecemasan akan masa depan, keterikatan terhadap status sosial dan pengakuan. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita melihat dunia. Itulah kebebasan batin. Bahkan jika kamu dipenjara, bahkan jika tubuhmu lumpuh, kamu masih bisa memilih bagaimana cara merespons. Seperti kata terkenalnya, tak seorang pun dapat menyakitimu kecuali kamu mengizinkannya. Bagian 5. Latihan mental sehari-hari. Stoisisme bukanlah filsafat teoritis belaka. Bagi Epictetus, ini adalah latihan harian, seperti olahraga untuk pikiran. Dalam Enchiridion, ia memberi berbagai nasihat praktis. Bayangkan kehilangan. Sebelum mencium anakmu, kata Epictetus, bayangkan bahwa suatu hari dia bisa meninggal. Bukan untuk menjadi pesimis, tapi untuk menghargainya lebih dalam dan tidak menggantungkan kebahagiaanmu padanya. Latih diri dalam ketidaksenangan. Jangan takut akan kehilangan. Kehilangan hanyalah bentuk perubahan. Uang, tubuh, reputasi, semuanya bisa hilang. Tapi apakah kamu juga akan kehilangan diri ketika itu terjadi?
Pisahkan fakta dan opini. Orang lain mengatakan kamu buruk, itu hanya suara. Yang menyakitimu adalah interpretasimu sendiri tentang suara itu. Perlakukan diri seperti seorang tamu di dunia. Kamu datang ke dunia ini seperti tamu di rumah orang. Nikmati, jaga kesopanan, dan bersiaplah untuk pergi kapan saja. Bagian 6. Bukan apatis, tapi rasional. Ada kesalahpahaman umum bahwa stoicisme adalah ajaran untuk menjadi tidak punya perasaan, seperti robot. Tapi Epictetus tidak mengajarkan kita untuk tidak merasa. Ia mengajarkan kita untuk mengelola perasaan dengan akal sehat. Ia tahu bahwa manusia akan marah, takut, sedih. Tapi yang penting adalah apa yang kita lakukan dengan emosi itu. Jika seseorang menghinamu dan kamu marah, kamu bukan hanya disakiti oleh ucapannya, tapi juga oleh reaksimu sendiri. Dengan kata lain, kita bertanggung jawab atas penderitaan kita sendiri ketika kita membiarkan emosi menguasai kita tanpa berpikir. Bagian 7. Kemerdekaan di dalam penjara. Salah satu kisah paling menyentuh dari Epictetus adalah penggambarannya tentang seorang tahanan yang dibawa untuk dieksekusi. Ketika sipirnya panik dan mengatakan, "Maaf, saya harus memenggal kepalamu," tahanan itu menjawab, "Baiklah, tapi apakah kamu akan memenggal dengan tenang atau tergesa-gesa?" Di tengah ancaman maut, orang itu tidak menyerahkan kemerdekaan batinnya. Ia tidak bisa menghentikan kematiannya, tapi ia bisa memilih sikapnya terhadap kematian itu. Begitu pula dengan kita. Hidup kita dipenuhi hal-hal yang tak terduga. Kecelakaan, kehilangan, kekecewaan. Tapi kita selalu bisa memilih cara merespons. Bagian 8. Stoikisme di zaman modern. Mengapa ajaran Epictetus masih relevan hari ini? Karena meskipun teknologi berkembang, masalah manusia tetap sama. Kita masih takut kehilangan. Kita masih dikuasai keinginan yang tidak rasional. Kita masih mencari kebahagiaan di luar diri. Dalam era digital, kita sering menjadi budak dari notifikasi, validasi sosial, dan perbandingan dengan orang lain. Stoicisme menawarkan jalan keluar, kembali ke kendali diri. Epictetus mengingatkan, jika kamu ingin tidak kalahkan, jangan bertarung dalam medan yang bukan kendalimu. Kamu tidak bisa mengendalikan algoritma media sosial, komentar negatif, atau kondisi ekonomi. Tapi kamu bisa mengendalikan reaksimu, pilihanmu, dan nilai-nilaimu. Bagian 9. Nasihat abadi dari Enchiridion. Mari kita simpulkan beberapa prinsip paling kuat dari Enchiridion. Kamu tidak bisa terluka tanpa persetujuanmu sendiri. Kehilangan adalah bagian alami dari dunia. Latih pikiranmu setiap hari, seperti seorang atlet melatih tubuh. Hidup sederhana adalah bentuk kebebasan. Jangan berharap dunia berubah, ubahlah cara pandangmu. Penutup, jalan menuju kebebasan sejati. Epictetus tidak pernah memimpin pasukan. Ia tidak membangun kuil megah. Ia tidak mendirikan kerajaan. Tapi ia memberikan sesuatu yang lebih berharga. Gulungan sebuah peta menuju kebebasan batin. Buku terbuka sebuah buku kecil, Enchiridion, yang telah menginspirasi jutaan orang selama 2000 tahun. Api dan sebuah pesan abadi. Kebebasan sejati bukanlah bebas dari penderitaan, tapi bebas dari perbudakan batin. Kamu bisa kehilangan segalanya dalam hidup. Tapi selama kamu memiliki kendali atas pikiranmu, kamu masih merdeka. Kamu adalah pikiranmu. Jaga pikiran itu, dan kamu akan menjadi tak terkalahkan.